Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada bulan-bulan di mana curah hujan semakin meningkat sehingga terjadi banjir, tanah longsor, dan juga kecelakaan lalu lintas. Untuk itulah maka kita sebagai umat Islam perlu tindakan praktis penanggulangan bencana yang meliputi 3 aspek, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan, kedua tanggap darurat, dan ketiga recovery pasca bencana, di mana ketiga aspek tersebut adalah bagian tidak terpisahkan sehingga harus dijalankan secara simultan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang terkait dengan mitigasi dan tanggap darurat itu menjadi hal yang memang penting bagi kita yang sebagai umat Islam untuk memperhatikan persoalan kemanusiaan. Terdapat 10 pedoman perilaku bagi petugas kemanusiaan dalam merespon bencana. 10 pedoman tersebut memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama, mengutamakan panggilan kemanusiaan sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, prioritas bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan, bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan, ataupun kebangsaan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka balasannya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi balasannya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Artinya tidak dirugikan. Yang ketiga, bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi yang digunakan itu tidak boleh dikaitkan hubungannya dengan
persoalan politik, namun semata-mata karena panggilan kemanusiaan yang hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak menjadi alat kebijakan pemerintah, sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi untuk itulah maka jangan memberikan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau kalau punya kepentingan politik agar supaya dipilih lagi nanti. Nah, ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kelima, budaya dan adat istiadat setempat harus dihormati, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan sesuai nilai setempat, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi kita memperhatikan apa yang memang menjadi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang ada pada daerah masing-masing. Yang keenam, upaya membangun kemampuan setempat untuk merespon bencana, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamati. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah mendoliminya dan jangan membiarkannya tidak membela dan menolongnya. Dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar untuk kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Yang ketujuh, melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan, sebagaimana pada Quran surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu suka dengan orang-orang yang bertawakal. Jadi di dalam penerimaan penyaluran bantuan itu perlu musyawarah, kemudian setelah itu dari ikhtiar dan doa, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kecukupan. Yang kedelapan, bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi bantuan itu pun harus berpikir
setelah itu apa yang akan dilakukan untuk menyambung kehidupannya dan melaksanakan tugas-tugas hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa yang melepaskan dari orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Dan siapa yang menolong yang sedang menderita kesukaran atau kerepotan, pasti Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib malu orang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah tetap bersedia menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ke-9, bertanggung jawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan. Pada Quran surat At-Taubah ayat 105, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi si penerima bantuan maupun yang memberi sumbangan, maka hendaklah betul-betul memperhatikan. Artinya untuk amanah itu harus disampaikan kepada yang berhak menerima. Ke-10, semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita tetap mengedepankan bagaimana yang kita bantu itu tidak merasa tersinggung. Kalau bisa kita antarkan, kita beri bantuan yang sekiranya memudahkan yang menerima. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk meningkatkan efektivitas tanggap darurat bencana, itu tidak hanya cukup disiapkan pada saat kejadian, namun perlu peningkatan kemampuan tim evakuasi dan penyelamatan, tim kesehatan darurat, tim psikososial maupun tim pendamping kegiatan pendidikan pada saat darurat. Untuk itulah maka setiap elemen baik pemerintah maupun individu dan kelompok masyarakat itu perlu memahami sistem penanggulangan bencana sehingga dapat berkoordinasi semaksimal mungkin
jadi sumber daya dan yang lebih penting dapat membantu secara berkelanjutan hingga ke masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi untuk penanganan bencana mulai dari preventifnya, kemudian bagaimana recovery setelah itu, yaitu yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Untuk itu diperlukan manajemen tata kelola yang bisa diprogram secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, penguatan spiritual pada korban bencana, kemudian kita berlindung kepada Allah agar bencana itu tidak sering muncul, yang disitulah merugikan manusia. Dalam artian di sini tentunya akan berdampak kepada kelangsungan hidupnya, yang juga yang dikhawatirkan bisa melemahkan keimanan dan keislaman kita sebagai umat Islam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.